Sobat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas salah satu tool atau perintah yang ada di AutoCAD, yaitu adalah chamfer. Seperti yang kita ketahui, chamfer di sini itu adalah berfungsi untuk membuat chamfer atau sisi miring di sudut pertemuan antara dua buah garis. Jadi kalau kawan-kawan ketahui, di sini bisa kawan klik itu adalah bagian chamfer, di mana di dalam chamfer ini sendiri itu kita pilih chamfer, atau kawan-kawan ketik itu adalah CHM, secara otomatis dia akan mengeluarkan perintah chamfer. Nah, kemudian kawan-kawan klik OK. Kemudian di dalam chamfer itu sendiri terdiri dari beberapa buah pilihan. Yang pertama itu adalah polyline, yang kedua ada distance, yang ketiga ada angle, yang keempat itu adalah trim. Dimana kalau polyline di sini itu turunannya ada dua buah. Yang pertama itu ada distance, yang kedua itu ada angle. Sedangkan kalau dia trim, ada trim di mana hasil perpotongannya itu bisa kita hapus, dan no trim itu dia tetap ada. Baiklah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu itu adalah polyline. Di mana polyline di sini kawan-kawan bisa membuat rektangular terlebih dahulu. Kita misalkan rektangularnya itu adalah 50 kali 30. Nah, maka kemudian kawan-kawan klik ini adalah kita duplikatkan terlebih dahulu. Kita duplikatkan, kita CO kan. Kemudian kita gunakan perintah CMAM. Kemudian kita spasi atau kita enter. Kemudian kawan-kawan klik atau kawan ketik P. Kemudian kalian OK kan atau kalian enter. Kemudian di sini ada pilihan adalah distance atau angle. Dimana yang pertama itu adalah distance, kita isi D, kemudian kita OK kan, kemudian kita isi di sini adalah first chamfer distance. Chamfer yang pertama berapa? Kita misalkan di sini adalah 10, kita isi 10. Yang second chamfer distance-nya berapa? Kita misalkan 5. Maka pada saat kita mengklik yang pertama, itu secara otomatis itu adalah klik bagian yang pertama itu akan secara otomatis akan mengklik bagian yang pertama. Dimana tadi kita buat itu adalah 10 dengan 5. Dimana kalau polyline ini dia akan secara otomatis akan membuat chamfer di semua bagian sisi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya polyline itu adalah proses pembuatan rektangular yang saling berhubungan, di mana kawan-kawan kalau klik ini secara otomatis dia akan menyatu secara keseluruhan. Kalau kita membuat line, dia per bagian ini tidak menyatu. Sedangkan kalau dia distance, itu sementara apa beda polyline dengan distance? Kalau dia distance di sini, dia hanya membuat chamfer di bagian yang kita klik. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi di mana di sini dapat kawan-kawan lihat tinggi ini sendiri itu adalah 10 dan sisi bagian bawah itu adalah 5. Oke, kemudian kita lanjut yang kedua itu adalah angle. Di mana kita buat itu adalah chamfer CHM. Kemudian kita enter, kemudian kita klik polyline, kemudian kawan-kawan klik di sini adalah A, angle. Kemudian kita isi berapa panjang garis yang pertama yang kita inginkan. Kita misalkan di sini adalah 15. Kemudian sudutnya sudut berapa? Di sini kita lihat adalah sudut 30. Maka kawan-kawan isi adalah 30. Kemudian kita enter. Kemudian kita klik yang pertama. Kalau kita mengikuti kontur yang seperti yang di atas ini, tinggal kawan-kawan klik dari rectangle yang ada. Maka secara otomatis dia akan membentuk keempat sisi yang ada. Di mana sisi sebelah bawah, sebelah kiri ini adalah 15, dan sisi angle-nya itu adalah ini dengan sudut bagian ini itu adalah 30 derajat. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya polyline ini itu akan menchamfer ke sisi semua bagian. Sedangkan kalau kita masuk ke distance, itu kita hanya menchamfer di bagian yang ingin kita chamfer. Kita misalkan kita buat line, kita misalkan di sini adalah kita misalkan di sini itu adalah panjangnya adalah 50, ke atas itu adalah 30, ke kiri itu adalah 50, kemudian kita C kan. Kemudian kita chamfer CHM,
kita gunakan di sini adalah distance D. Berapa jarak yang pertama? Kalau kita lihat yang pertama itu bisa kita isi 5 atau bisa isi 10, terserah. Jadi kita isi 5 pertama, kemudian yang secondnya itu adalah 10. Kemudian kalau kita mengikuti yang pertama, kita isi yang pertama itu adalah 5, maka kita klik terlebih dahulu garis 5-nya ini, kemudian garis 10-nya yang sisi bagian bawah. Kalau kawan-kawan misalkan mengklik di sini adalah distance 5, kemudian 10, kalau yang kawan-kawan klik yang pertama sisi bagian ini, yang kedua ini, maka yang pertama itu ini adalah akan dibentuk menjadi 5, sedangkan yang kedua, yang klikan kedua itu adalah 10. Nah, maka di sini kita lihat jarak ini sendiri itu adalah 5 dan sisi bagian bawah yang klik yang kedua itu adalah 10. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya distance itu kita klik yang pertama berapa kita isi, klik yang kedua kita mengikuti pengisian yang kedua. Jadi itulah yang membedakan antara polyline dengan distance. Jadi di mana polyline ini secara otomatis keempatnya terbentuk secara otomatis, sedangkan distance tergantung sisi mana yang akan kita buat. Beda lagi nanti kalau dia angle. Jadi kalau dia angle kita buat rectangle, di sini itu adalah add, kita misalkan itu adalah rectangle. Di sini kita klik, di sini add 50 sudut, kemudian 30. Kemudian kita chamfer, kemudian kita isi di sini adalah A angle, kemudian kita isi di sini length-nya berapa panjang yang pertama yang kita inginkan. Kalau dari contoh ini kita isi itu adalah 15. Kemudian kalau sudutnya di sini adalah chamfer angle from the first line. Berapa sih sudut yang kita inginkan? Kita isi itu adalah 30. Kemudian kita okekan, kita klik yang pertama, kemudian kita klik yang kedua. Maka yang pertama itu adalah jaraknya, yang kedua itu adalah membentuk sudut yang kita inginkan. Maka kalau kawan-kawan klik di sini ini adalah 15 dan yang ini adalah sudut 30 derajat. Maka ini adalah sudut 30 derajat. Maka dapat kawan-kawan bedakan antara distance dengan angle. Di mana klikan pertama itu adalah panjangnya, length-nya, yang kedua itu adalah sudut. Oke, kemudian kita lanjut yang bagian trim. Pertama kita buat rectangular terlebih dahulu, rectangle, di mana di sini adalah add 50 sudut 30. Kemudian ini kita duplikatkan terlebih dahulu. Nah, kemudian baru kita gunakan adalah jump. Kemudian kita oke kan. Kemudian kita pilih trim. Kemudian di sini kawan-kawan bisa, kalau di sini kita pilih trim. Kemudian baru kita isi di sini adalah distance, berapa jarak yang kita inginkan. Kemudian chamfer yang pertama itu adalah 20. Chamfer yang kedua itu adalah 20. Kemudian kawan-kawan tinggal klik line yang pertama, klik line yang kedua. Maka secara otomatis dia akan menghilangkan bagian yang terpotong. Maka kalau kita lakukan pengukuran di sini, distance di sini, ini adalah 20. Kemudian yang sisi bagian bawah itu juga 20. Maka ini dapat membedakan, kalau kita bedakan, kita rubah warna terlebih dahulu agar nampak perbedaannya. Sedangkan yang kedua itu adalah no trim, itu adalah kita isi jump, kemudian kita trim, kemudian kita no trim, kemudian kawan-kawan isi distance, kemudian kita isi 20, kemudian kita isi 20. Kita misalkan di sisi bagian pertama dan bagian yang kedua. Maka kalau kawan-kawan lihat, garis awal atau garis permukaan yang pertama itu tidak terhapus. Jadi kita ukur di sini ini adalah 20 dan sisi bagian bawah itu juga 20. Maka dapat kawan-kawan bedakan antara polyline, distance, angle dengan trim. Maka dapat pembelajaran kita pada kali ini dapat kita simpulkan bahwasanya itu chamfer itu berfungsi untuk membuat chamfer atau sisi miring di sudut pertemuan antara dua buah garis, di mana di dalam pilihan ini ada polyline, ada distance, ada angle, kemudian ada trim. Di mana turunan dari polyline ini itu ada distance dan angle,
Kemudian kalau trim ada trim dan no trim. Jadi tergantung kebutuhan dari kawan-kawan sendiri. Mungkin sekian tutorialan penjelasan dari saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin belajar AutoCAD secara otodidak. Mungkin sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.